Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 300 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat onde-onde kembang yang rasanya enak, dalamnya empuk, tapi luarnya garing. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram gula halus, ini kita saring terlebih dahulu. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita. Ukurannya peres. 1/8 sendok teh vanili bubuk. Penggunaannya relatif sedikit ya, jangan terlalu banyak supaya nanti tidak pahit rasanya. Setengah sendok teh baking powder double acting. Saya menggunakan merek ini ya. Jadi kita gunakan yang double acting supaya nanti bisa merekah. 40 ml air, 50 gram margarin, 50 gram wijen. Langkah pertama, kita lelehkan margarinnya. Kemudian campur telur, gula halus, garam halus, dan vanilinya ya. Ini kita kocok sampai gulanya larut. Jadi nggak perlu pakai mixer, bisa menggunakan whisker seperti ini ya. Setelah gula halusnya ini larut, lalu masukkan baking powdernya. Kalau misalkan baking powdernya ini terlihat bergerindil atau berputir-putir, maka bisa kita saring terlebih dahulu ya. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan margarinnya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigunya. Lalu kita aduk dengan menggunakan tangan kita ya. Aduk sampai berbutir-butir seperti ini, kemudian masukkan airnya. Kita aduk sampai tercampur rata, sampai kalis. Kita aduk sampai kalis, sampai bisa membentuk bulatan seperti ini, tidak lengket di wadahnya ataupun di tangan kita. Kemudian ini kita biarkan kurang lebih 15 menitan supaya nanti mempermudah kita saat kita cetak. Setelah kita biarkan kurang lebih 15 menit, lalu ini kita timbang masing-masing 25 gram. Kemudian masing-masing bagian ini kita bentuk bulat licin ya. Caranya ambil satu bagian adonan, lalu ini kita tekan-tekan dulu beberapa kali supaya udaranya ini bisa keluar ya. Kemudian setelah kita terasa padat, baru kemudian ini kita licinkan dengan cara digilik-gilik dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Sampai betul-betul bulat dan licin ya. Seperti ini hasilnya.
Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita tekan beberapa kali supaya udaranya ini bisa keluar ya. Kemudian kita bentuk bulat licin dengan menggunakan kedua telapak tangan kita, digilik-gilik ya, seperti ini. Ini gampang kok. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah kita cetak bulat-bulat seperti ini, lalu ini kita masukkan ke dalam wijennya. Caranya, masukkan tangan kita ke dalam air sampai basah seperti ini ya. Kemudian ambil satu bagian bulatan ini, kita genggam seperti ini, pastikan airnya ini menutupi seluruh permukaan bulatannya ini ya. Basah seperti ini, baru kita masukkan ke dalam wijennya. Kita ulang, masukkan tangan kita ke dalam air sampai basah, lalu ambil satu bagian bulatan, kita genggam seperti ini sampai permukaannya ini kena air semuanya, masukkan ke dalam wijennya. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini sampai seluruh permukaannya ini tertutup dengan wijennya. Jadi untuk menempelkan wijennya sebaiknya tangan kita yang dibasahi, jangan adonannya yang dimasukkan ke dalam air supaya nanti tidak terlalu basah ya. Setelah semuanya tertutup dengan wijennya, maka supaya nanti saat digoreng wijennya ini tidak rontok, maka ini kita gilik-gilik kembali ya. Sambil kita tekan-tekan supaya wijennya ini menempel dengan baik. Hasilnya seperti ini. Kita ulang. Kita tekan-tekan supaya menempel dengan baik. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Langkah berikutnya, kita belah jadi 4 ya. Seperti ini. Ini jangan terlalu dalam ya, kurang lebih cukup 2 mili saja. Kalau terlalu dalam mengirisnya, itu nanti akan putus saat kita goreng. Seperti ini ya. Kita ulang. Kita belah kurang lebih 2 mili seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini yang sudah kita belah ya, siap untuk kita goreng. Kalau kita ingin nanti hasilnya bisa seperti bunga, maka setelah kita belah jadi 4 tadi, bisa kita buka sedikit ya, seperti ini. Langkah berikutnya, panaskan minyak sampai betul-betul panas. Gunakan minyak cukup banyak, supaya nanti bisa merendam adonannya. Ini awalnya saya menggunakan api besar ya, nanti setelah minyaknya ini panas, kecilkan apinya. Jadi, kita gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya bisa matang sampai ke dalam, luarnya garing, dalamnya empuk. Ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan secukupnya ya. Begitu masuk, kita biarkan ya, jangan diaduk-aduk supaya nanti wijennya nggak rontok. Tetap gunakan api cenderung kecil supaya nanti matangnya ini betul-betul sempurna.
Kalau sudah terlihat agak kecoklatan seperti ini, kita aduk-aduk ya supaya warnanya bisa merata. Kita goreng sampai berwarna coklat. Ini sudah coklat ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya onde-onde kembang yang sudah jadi ya. Ini rasanya enak, di luar garing, dalamnya empuk. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, saat kita menutup adonan dengan wijen, maka sebaiknya tangan kita yang dibasahi dengan air, bukan adonannya yang dicelupkan ke dalam air supaya tidak terlalu basah. Yang kedua, teknik menggorengnya. Gunakan minyak yang cukup banyak supaya bisa merendam adonannya. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti dalamnya bisa matang, luarnya garing. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat onde-onde kembang yang rasanya enak, empuk di dalam, dan garing di luar. Terima kasih telah menonton video ini.